Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang Mas Mudasir, siap. Ketua Umum ya, Presiden Mahasiswa Unza BEM apa Mas? BEMAU ya? DEMAU. Luar biasa hari ini hadir di tengah-tengah kita beliau Mas Mudasir, Presiden Mahasiswa Unza Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yuk kita kenalan dengan beliau. Beliau dengan nama asli Mas Mudasir, tempat tanggal lahir Bangkalan. Wah, jauh Mas ya? Jauh. Kalau di sini tinggal di mana? Tinggal di Asam Bagus. Tinggal di Asam Bagus. Ya, kontrakan. Berawal dari mondok di pesantren mungkin? Sebenarnya niatan awal dari Madura ke sini itu memang kuliah. Jadi nggak gitu. mondok di sini, di Probolinggo nggak. Oh gitu. Oke. Memang tujuannya berangkat dari Madura ke sini memang tolabul ilmi ya? Tolabul ilmi, Tolabul betul. ilmi. Luar biasa. Karena kan ada bahasa tolabul ilmi apa ilal dari minal mahdi ilal lahdi. Oh. Baik, luar biasa. Beliau statusnya masih mahasiswa ya, dari prodi perbandingan madhab Fakultas Syariah. Namun secara jabatan beliau sudah Presiden Mahasiswa Unza, yaitu DEMAU. Kami ucapkan sekali lagi Mas Mudasir, ahlan wa sahlan, selamat datang di kampus Unza Genggong, selamat datang di podcast Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. 30 menit bersama dengan kami Mahfud Sulaiman akan diskusi santai guys ya, bersama sahabat kita yang hadir hari ini menyempatkan waktu, yaitu di tengah-tengah kesibukan beliau skripsi mungkin ya. Skripsi, Mas. Proposal ya. Tetap semangat Mas, tetap semangat. Oke. Kalau kita melihat Mas, jenengan ini kan sudah menjadi pimpinan di struktural ketua umum DEMAU ya. Yang saya tanyakan menurut Mas Mudasir, urgensi daripada manajemen atau organisasi itu bagaimana Mas? Sebenarnya gini Pak ya, jadi ya sebelum masuk ke pembahasan saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap jenengan karena udah memfasilitasi kami. Siap. Untuk program podcast kali ini. Ya tentunya semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi halayak umum. Amin. Khususnya mahasiswa Unza. Amin. Siap. Nah, jadi pertanyaan terkait bagaimana urgensi manajemen ataupun organisasi, sebenarnya kita dari lahir sudah berorganisasi nih Mbak. Secara otomatis kita lahir ke dunia ini itu sudah masuk ke organisasi, yaitu keluarga. Nah, dalam keluarga itu pasti ada beberapa struktural, ada kepala keluarga, ada ibu rumah tangga. Nah, ini kan juga organisasi. Nah, makanya organisasi ini sangat penting karena merupakan salah satu wadah awal untuk memupuk negeri atau membangun bangsa ini, Pak. Jadi kan kita bisa pendidikan karakter itu dari awal itu memang dari organisasi sih, Pak. Makanya kan orang tua yang baik itu orang tua yang mampu mendidik karakter anaknya. Begitu juga dalam organisasi, Pak. Dalam organisasi pasti ada beberapa manajemen. Ada beberapa manajemen untuk kemudian menyampaikan anak didiknya ataupun anggotanya itu terhadap karakternya masing-masing. Nah, di situ sebenarnya urgensi daripada organisasi. Makanya saya rasa sangat tabulah seseorang yang menganggap bahwa organisasi itu tidak penting. Itu sangat apa ya? Apa landasannya bilang organisasi itu sangat tidak penting? Padahal organisasi dari awal sudah kita berorganisasi dan bahkan kita cetak untuk menjadi orang yang bertanggung jawab ya di organisasi. Ya sama halnya keluarga lah, ada yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, ada yang bertanggung jawab untuk mengkader anaknya yakni ibu rumah tangga gitu. Oke, baik Mas. Dari organisasi juga kita banyak nih Mas yang namanya relasi, betul tidak? Betul. Betul. Karena organisasi itu tidak bisa dipadamkan Mas ya, melainkan bagaimana harus organisasi itu selalu menyala Mas kan gitu ya. Kemudian Mas, kalau kita melihat Mas apa yang jenengan sampaikan terkait urgensi ya, manajemen organisasi ya, tentunya di Sivitas Akademik Universitas Islam Zainul Hasan Genggong ini
Kalau kita melihat sepenting apa organisasi itu Mas, dan impact hal-hal yang positif itu menurut jenengan yang bagaimana Mas? Terkait impact positif Pak, ya. Jadi impact positif daripada berorganisasi sebenarnya banyak lah. Terlampau banyak, kalau dari saya terlampau banyak. Dan itu di samping ya pasti sebuah wadah ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Betul. Cuman saya rasa kita harus mengkaji dulu dari sisi positifnya mana yang lebih dominan kira-kira. Nah ternyata kalau dalam pandangan saya itu sisi positifnya yang paling dominan daripada sisi negatifnya. Karena organisasi ini kan benda mati Pak. Benda mati ya tergantung wadah yang mau mengisinya. Kalau mau diisi racun ya jadi berbahaya. Tapi kalau mau diisi susu ya jadi sesuatu hal yang positif gitu Pak. Nah makanya ketika orang menjudge bahwa organisasi itu buruk, ya sebenarnya bukan organisasinya yang buruk, tapi orang-orangnya atau individunya. Nah di situ. Nah terkait impact positif, sebenarnya kita di organisasi ini diposisikan sebagai subjek Pak, pertama. Nah, sebagaimana banyak ya, meskipun dari filsuf itu banyak mengatakan bahwa manusia itu adalah subjek utama daripada kehidupan. Kita yang mengontrol peradaban, gitu Pak. Dan kita juga yang membuat perubahan. Nah, makanya di organisasi kita diposisikan sebagai subjek yang mana kita harus bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita anggota kita. Nah, makanya di sini apa ya, kayak skill leadership kita miliki, kita asah di organisasi. Nah makanya tentunya untuk individu atau kepribadian individu itu sangat berdampak positif, karena selain kita harus mengasah skill leadership kita juga harus bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita anggota. Nah makanya di situ kita menjadi pribadi yang lebih responsibel, juga lebih responsif terhadap segala realitas yang ada, dan kita bisa menjadi pribadi yang peka terhadap kondisi sosial. Dimulai dari kondisi organisasi yang mana kita bisa katakan itu simulasi masyarakat mikro. Simulasi masyarakat, bagaimana karakter teman-teman anggota itu beda, bagaimana dengan kondisi karakter yang seperti ini kita bisa menyatukan persepsi mereka. Seperti itu Pak. Makanya saya rasa ya sangat berdampak positif lah bagi individu, bagi pribadi kita, karena ya ini kan kalau dianu kita diposisikan sebagai subjek kan Pak. Tentunya subjek ini pasti tidak ada batasan untuk kemudian kita berkreasi, kita berinovasi kan di situ Pak. Nah di samping itu kalau dalam literatur Islam mungkin ini yang yang familiar di telinga kita terkait bahasa khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan Pak. Jadi subjek ini kan sesuatu yang akan menerjetkan objeknya di situ kan Pak. Nah makanya anfa'uhum linnas ini kan bahasa aktif. Bahasa aktif yang mana harus berasal dari tangan-tangan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Di situ. Nah selain itu di organisasi itu kita diajarkan ya bagaimana caranya mengeksplorasi diri. Itu juga Pak, menjadi pribadi yang inklusif, komunikatif, dan juga bersosial. Nah makanya kenapa kok organisasi itu sangat penting ya, karena saya rasa organisasi khususnya di dunia perkuliahan itu memupuk jati diri mahasiswa yang sebenarnya. Yang awalnya tidak confident, yang awalnya confident gitu ya. Menjadi confident, lebih percaya diri, dia memiliki skill lobbying gitu kan Pak, skill komunikasi yang bagus. Nah, itu kelebihan daripada organisasi selain sisi kekurangannya gitu kan Pak. Kalau kita melihat juga Mas Mudasir ya, pimpinan-pimpinan kita yang baik ada di tingkat regional atau nasional, ya baik dari kepala desa, kemudian di kepala kecamatan, kemudian juga bupati, sampai gubernur, sampai presiden, saya yakin Mas, itu berawal dan mengawali dari organisasi Mas, prosesnya. Betul tidak itu? Betul. Karena ya tidak mungkin lah orang kalau tidak punya mindset leadership, mindset organisator ya, tidak mungkin beliau hari ini jadi seorang
kayak jadi kepala desa, mungkin juga jadi bupati ataupun jadi presiden, begitu kan Mas ya? Oke. Nah, apa yang disampaikan Mas Mudasir tadi, organisasi ini bukan hanya dimulai pada tingkat menengah, sekolah menengah. Mungkin mulai dari kecil sudah diajarkan, mungkin juga dari keluarga sudah dikawal ya, baik suami kemudian istri. Di situ juga ada suatu unsur yang namanya organisasi. Yang saya tanyakan Mas, kenapa sih Mas ya, biar audiens dimanapun tahu ini Mas ya, kenapa di bangku kuliah ini kok masih harus ikut organisasi Mas? Ini harus melek Mas mahasiswa sekarang Mas. Harus melek, iya betul. Iya. Bagaimana Mas Mudasir ini? Iya, karena pertama gini Pak, jadi kenapa kita kok harus tetap ikut atau aktif berorganisasi, meskipun dari kecil, dari awal kita ada di sekolah dasar, sekolah menengah dan lain sebagainya, kita harus tetap berorganisasi. Ya karena saya rasa ini justru yang menjadi pembeda antara organisasi kemahasiswaan dan organisasi yang ada di tataran sekolah. Karena organisasi di perkuliahan kita dituntut untuk lebih menjadi atau mencita-citakan kayak biasanya yang digaungkan oleh akademik, yaitu terkait agent of control, terus agent of control ya, agent of control, terus agent of change gitu kan. Kita agen perubahan, kita agen ya kontrol teknis lah, sosial. Nah makanya kita di organisasi kampus ini lebih ke terhadap bagaimana menjadi peran mahasiswa yang sebenarnya selaku akademisi. Selaku akademisi, karena sebagai mahasiswa akademisi kita pasti harus menjadi pribadi yang memiliki skill critical thinking. Good. Makanya oke lah kalau seumpama di sebelum kita masuk di dunia perkuliahan kita sudah berorganisasi, tapi di perkuliahan kita harus ada hal-hal yang mungkin itu tidak ada di sekolah. Yaitu kita harus mengkritisi kebijakan sebagai bentuk kontrol teknis. Kontrol teknis. Kontrol teknis kita kan elemen tengahan. Nih kalau dalam buku kalau dalam buku teori sosiologi itu Pak. Waduh, luar biasa ya. Ini sedikit mengutip karangan Josh Ritzer itu Pak. Keren. Jadi organisasi kepemimpinan yang sebenarnya itu bukan kepemimpinan yang ada di pucuk, tapi kepemimpinan yang ada di tengah. Nah, yang mana bisa masuk ke atas, bisa masuk ke bawah. Nah, maksudnya kayak gini, Pak. Jadi kita kan mahasiswa nih. Mahasiswa itu sebagai ujung tombak atau penyambung lidah masyarakat. Betul. Kita bersentuhan dengan masyarakat sekaligus bersentuhan dengan pemerintahan. Kita bisa menyalurkan aspirasi dari masyarakat itu terhadap pemerintahan. Nah, sama halnya lah posisi kami sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas itu sebenarnya yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa-mahasiswa itu ya kita. Betul. Sehingga kita tahu apa sebenarnya keinginan daripada mahasiswa ini, aspirasinya itu seperti apa. Sehingga tanggung jawab kita sebagai jembatan, sebagai fasilitator itu harus bagaimana kita menyampaikan aspirasi terhadap pemangku kebijakan. Sama halnya kayak di luar lah, di luar kampus. Kita kan kampus ini selaku miniatur negara kan Pak. Jadi secara tatanan sistem itu tidak jauh berbeda dengan tatanan kepemerintahan yang ada di luar. Nah, di situ juga kita diajari bagaimana tataran atau sistem kepemerintahan yang ada di luar. Kita diajari di organisasi itu bagaimana penginternalisasian daripada trias politika sebagai check and balance gitu kan. Jadi kita bisa tahu bagaimana pemerintahan ini bekerja dan bahkan kita bisa menjadi controlling daripada pemerintahan gitu Pak. Di situ sih kenapa kok kita masih perlu untuk berorganisasi di dunia perkuliahan, karena ada hal-hal yang lebih yang lebih substansial yang harus kita miliki lah di sini. Berarti kalau dari segi organisasi Mas jenengan ini kan presidennya DMAU kan gitu kan, Universitas Islam Nusantara Genggong. Pastinya jenengan selalu mengawal mahasiswa ya
Iya. mengawal aspirasi-aspirasi mahasiswa baik mulai semester bawah ataupun menengah ataupun yang atas, kan begitu. Oke. Karena memang tugasnya seorang presiden, seorang pimpinan di wilayah DMAU. Yang saya tanyakan Mas, perkuliahan. Jadi mahasiswa itu kan melaksanakan perkuliahan, kemudian mau juga mengikuti organisasi ya, kemudian juga belum juga keluarga. Dari 3 poin ini Mas, menurut Mas Mudasir, perkuliahan, organisasi, kemudian keluarga, ya kira-kira Mas, dari 3 poin ini mana yang urgent Mas? Kalau kami melihat Mas semuanya urgent kan gitu kan. Iya, betul. Tapi untuk prospek masa depannya Mas, kira-kira menurut Mas Mudasir selaku Presiden DMAU Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang bagaimana Mas? Monggo. Oke. Terkait itu Pak ya. Oke. Jadi skala prioritas sebenarnya Pak ya. Dari beberapa ya yang dipertanyakan barusan, kalau saya pribadi menjawab sebenarnya di antara ketiga-tiganya itu nggak ada skala prioritas. Jadi seluruhnya itu adalah prioritas utama. Betul. Keluarga harus diprioritaskan, kuliah juga harus diprioritaskan, Betul. akademis itu juga, organisasi itu juga harus diprioritaskan. Nah sama halnya kayak gini, makan dan minum, kalau saya analogikan lah ya, makan dan minum ini kan sama-sama kebutuhan. Oke. Jadi nggak ada skala prioritas di sini. Betul. Jadi bisa berjalan seiringan. Hanya saja momentum kemudian yang menentukan mana skala prioritas. Betul. Nah ini kita dilatih untuk bisa memanage, mengelola. Karena dalam momentum kita seumpama gini, ada kebutuhan keluarga, mungkin kita dibutuhkan oleh orang tua. Nah kita dibutuhkan itu kan momentum kan, yang tidak selamanya kita dibutuhkan sebenarnya kan gitu Pak. Nah ada kebutuhan kita ada kalanya kita dibutuhkan, diperlukan untuk kehadirannya dalam keluarga, terus dalam organisasi. Nah hanya tinggal kita mengatur bagaimana memanajemen kira-kira mana yang harus kita dahulukan. Nah skala prioritas ini yang akhirnya sebenarnya bukan harus memilih antara satu sama lain, tapi momentum mana yang harus yang kita harus memilih skala prioritas ini. Jadi seumpama di organisasi masih ada anggota, terus di keluarga itu sudah sangat mendesak, ya berarti kan udah jelas kita harus memilih keluarga. Tinggal kita komunikasi sama teman-teman yang ada di anggota, gini-gini gitu maksudnya Pak. Nah terus terkait perkuliahan ini sering kan Pak. Jadi kalau kita aktif di organisasi seakan-akan kita tidak aktif di perkuliahan. Betul. Sebenarnya sama ini terkait manajemen juga Pak. Dan saya rasa meskipun kita belajar teori manajemen tapi kita tidak terjun langsung ke lapangan, kita tidak akan bisa. Nah makanya skill manajemen itu saya rasa skill yang harus kita praktekkan langsung. Dan kita karakternya beda-beda. Tentunya kita memiliki daya nalar yang juga berbeda-beda. Skala prioritas atau cara kita memanage itu juga berbeda-beda. Kan gitu Pak. Akhirnya di situ kita diajarkan juga. Nah ini lari ke impact positif juga organisasi Pak. Bagaimana kita menjadi pribadi yang mampu manajemen waktu. Memanajemen waktu juga ya memilih mana skala prioritas. Gitu kan, Pak. Sip, luar biasa Mas. Sebetulnya tidak ada hal yang disibukkan kok Mas, gitu kan. Kalau kita melihat, kalau kita itu benar-benar memanage, mengatur, mengelola waktu dengan baik, ya tidak ada kok yang dibentur-benturkan antara perkuliahan, organisasi, keluarga, tidak ada, ya. Asalkan apa yang jenengan sampaikan tadi, yaitu harus mengatur dan mengelola waktu yang baik, kan begitu Mas Mudasir ya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh orang Inggris, time is money Mas Mudasir. Waktu adalah uang lah. Maka dari itu kalau bahasa Arabnya al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau seumpama kita itu tidak sesuai dengan komitmen atau on time ya, maka akan terlibaslah kita dengan pedang tersebut. Wah, luar biasa Mas Mudasir ini. Sebagai Presiden DMAU telah menyampaikan beberapa ulasan terkait urgensi, manajemen dan organisasi. Tentunya teman-teman
selalu komitmen untuk yuk join di beberapa organisasi yang ada di bawah naungan kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, tentunya juga di bawah naungan DMAU. Yang terakhir Mas, the last question Mas Mudasir ya. Siap. Nah, bagaimana Mas organisasi itu cara mengajarkan pribadi yang inklusif? Maksudnya itu peka Mas terhadap perkembangan zaman, peka terhadap sosial. Itu yang bagaimana Mas menurut jenengan? Oke. Jadi terkait pertanyaan itu, sebenarnya bagaimana kita menjadi pribadi yang inklusif terus peka terhadap kondisi sosial, ya kita berawal dari problem-problem yang kita hadapi di organisasi, Pak. Oke, good. Problem yang kita hadapi di organisasi itu menuntut kita untuk lebih inklusif lagi. Nah, salah satunya kita kan di organisasi ini hidup bersama. Hidup bersama otomatis ya emosional kita itu juga udah terbangun. Jadi kita pasti dilatih untuk memiliki loyalitas atau kepedulian yang tinggi terhadap sesama anggota. Nah, akhirnya kepedulian yang sangat tinggi terhadap anggota, kita bisa membaca sosial. Membaca sosial. Kita bagaimana kondisi sosial ini sebenarnya terjadi, apakah terjadi ketimpangan ataukah seperti apa, ataukah udah seimbang kan di situ, Pak. Nah, di anggota ini kan biasanya anggota, Pak, kalau di organisasi ada yang gini, ada yang gini gitu kan, Pak. Iya. Jadi Warna-warni Mas ya? warna-warni. Dan kita ya harus bisa lah untuk menghargai itu karena perbedaan kan salah satu dari suatu yang alamiah kan di situ, Pak, suatu yang alamiah. Nah, cuman kita dituntut untuk peduli terhadap kondisi anggota kita, Pak. Itu dituntut untuk peduli. Bagaimana anggota kita mengalami kesakitan, kita harus juga sakit. Bagaimana anggota ini merasa senang, ya kita juga harus senang kan di situ, Pak. Nah, akhirnya hal-hal yang kayak gitu itu bisa kemudian kita terapkan di skala yang lebih besar lagi, yakni masyarakat. Bagaimana masyarakat yang satunya, kita kan manusia, Pak. Kita manusia ya juga harus memiliki kemanusiaan yang tinggi. Makanya ada bahasa-bahasa kayak gini, I see human but not humanity. Ada kan bahasa-bahasa kayak gitu, Pak. Saya melihat manusia tapi tidak dengan kemanusiaannya. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika di luar sana ada orang yang membutuhkan tangan-tangan kita, kita tidak peduli. Ada di luar sana yang menderita, kita juga kadang tidak peduli kalau tidak berorganisasi atau kalau jiwanya tidak organisator. Tapi kalau organisator kita pasti peduli karena kita merasakan penderitaan yang mereka rasakan, kita juga rasakan. Makanya kita selalu paling depan lah ketika ada semacam ketidakadilan. Baik itu ketidakadilan di kepemerintahan, terus di mana saja, Mas. Kita harus selalu paling depan untuk membelanya. Karena kita merasa bahwa ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain ketika menimpa kita itu seperti apa. Nah, berawal dari kepedulian kita antar sesama anggota sebenarnya. Nah, makanya bukan tanpa alasan kita kemudian, kenapa kok kamu bukan orang yang menjadi korban ketidakadilan tapi membela ketidakadilan? Ya, kita karena merasakan juga, ya tentunya ini salah satu dari humanistik lah, salah satu dari sifat atau sikap humanistik kita sebagai manusia yang harus memanusiakan manusia. Kalau bahasa kita kan mustad'afin gitu kan, Pak. Orang yang lemah dan yang dilemahkan kan. Jadi kita harus meskipun kita orang yang lemah tapi harus tidak menerima ketika ada orang yang dilemahkan kan gitu. Siap, Mas, luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas DMAU, ya, Presiden BEM DMAU Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Kalau mau tanya, Mas, izin saya tanya ini, Mas, ya. Kalau jenengan menaungi berapa rekan-rekan nih di bawah naungan DMAU, ada berapa tim ini? Di DMAU ini ada 26 anggota. 26 anggota ya. 26 anggota yang terbagi
ke dalam divisi-divisi atau Oke. menteri-menteri departemen gitu Pak. Oke. Jadi di kita itu selain BPH yakni ketua, wakil, bendahara dan sekretaris, juga ada departemen atau menteri. Oke. Menteri Sosial Budaya kita ada, terus Menteri Kesejahteraan, Menteri Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan juga menteri-menteri yang lain kayak kesenian dan olahraga itu juga ada di bawah naungan DEMAU. Oke, teman-teman. siap. Luar biasa, Mas. Mungkin ada yang mau disampaikan, Mas, kepada para audien, tentunya kepada mahasiswa, kemudian juga kepada maba yang akan mau bergabung di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong ini, sekiranya nanti ketika kuliah juga berorganisasi, Mas. Silakan. Ya, kalau dari saya itu bagaimana caranya supaya teman-teman yang ada di bangku perkuliahan itu lebih aktif lagi di organisasi. Karena kenapa? Karena tentunya selain ini ya salah satu dari naluri kita ya, yakni naluri komuni. Kita kan memiliki naluri komuni kan Pak. Jadi naluri untuk berkumpul, tapi berkumpul yang harus bermanfaat. Nah, yakni di organisasi. Nah, makanya jangan sampai ketika kita masuk perkuliahan kemudian kita tidak berorganisasi, karena saya rasa itu udah keluar dari kurikulum pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro, sang bapak pendidikan kita. Nah, makanya sangat penting untuk berorganisasi, dan yang tetap di organisasi itu harus semangat untuk mengembangkan jati dirinya atau mengembangkan organisasinya supaya lebih maju dan berdaya saing. Tentunya hal ini itu menjadi tawaran lebih terhadap bagaimana masa depan kita selanjutnya di situ Pak. Jadi sangat tabu lah bagi mahasiswa, apalagi maba yang tidak berorganisasi, dan saya rasa perlu dipertanyakan niat kuliahnya. Gitu ya? Iya Pak. Kalau tidak berorganisasi perlu dipertanyakan niat kuliahnya, karena oke lah, kuliah itu memang tanggung jawab kita terhadap orang tua. Tapi organisasi itu adalah tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Gitu Pak. Ada quotes Mas, mungkin ada quotes kata-kata yang luar biasa nih yang mau disampaikan. Kayaknya sudah cukup ya. Oke, luar biasa. Kami mengucapkan jazakumullah, terima kasih banyak atas kehadirannya Mas Mudasir, Presiden mahasiswa UNZA, yaitu DEMAU Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, yang telah menyempatkan waktunya untuk diskusi santai nih ya di podcast Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Tentunya nanti di lain waktu kita akan bertemu nih Mas dengan tim-tim jenengan, dengan koordinator divisi-divisi jenengan yang akan menyampaikan ke publik terkait organisasi, terkait tentang manajemen dan lain-lainnya Mas. Kami mengucapkan sekali lagi matur nuwun Mas. Terima kasih banyak Mas Nasir sudah hadir di podcast ini. Mudah-mudahan membawa berkah. Amin. Mudah-mudahan membawa manfaat tentunya kepada kita, kemudian kepada kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, kemudian juga kepada mahasiswa atau audiens dimanapun yang berada. Kami 30 menit bersama dengan kami Mahfud Sulaiman mohon undur diri. Mudah-mudahan ini salah satu strategi perkembangan daripada organisasi dan perkembangan daripada kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Mohon undur diri. Saya Mahfud Sulaiman, beliau Mas Mudasir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.